Permohonan pertimbangan pemberian keluarga negara RI atas nama Saudara Ragnar Antonius Maria Orat Mangun. DPR RI resmi menerima pengajuan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yakni Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Martin Paes dalam sidang paripurna pada Selasa pagi tadi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang menjadi pimpinan sidang paripurna. Dasko menyebut DPR RI telah menerima 3 surat dari Presiden Joko Widodo terkait permohonan naturalisasi ketiga pemain tersebut. Pengajuan permohonan naturalisasi pemain Timnas Indonesia itu kemudian akan dibahas lebih dulu masing-masing di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR. Anggota rapat paripurna kemudian merespons dengan menyetujui proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Martin Paes. Jika proses naturalisasi ketiga pemain tersebut disetujui, maka Haye, Orat Mangun dan Paes berpeluang bisa main saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Setelah persetujuan DPR RI, maka proses selanjutnya Haye, Orat Mangun dan Paes untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia adalah menunggu Kepres, menjalani sumpah WNI, lalu PSSI melakukan perpindahan federasi. Lantas, kapan ketiga pemain ini akan ke Indonesia untuk menjalani sumpah WNI? PSSI sendiri menargetkan proses naturalisasi ketiga pemain tersebut beres sebelum tanggal 13 Maret. Itu artinya Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Martin Paes akan ke Indonesia sekitar tanggal 8 atau 9 Maret untuk menjalani sumpah WNI. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra mengisyaratkan ogah melepaskan pemainnya ke Timnas Indonesia U23, meski regulasi kewajiban untuk menurunkan pemain U23 di Beri Liga 1 sudah dihapus. PSSI telah menyetujui permintaan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi terkait penghapusan regulasi wajib menurunkan pemain U23 sebagai starter minimal 45 menit. Penghapusan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Maret 2024 sampai akhir musim. Dengan demikian, PSSI berharap klub bisa memberikan dukungan maksimal kepada Timnas Indonesia U23. Ini setelah tak lagi ada kewajiban klub untuk memainkan pemain U23. Walau demikian, Borneo FC menegaskan tidak akan berubah pikiran. Tim Pesut Eta mengabarkan bahwa mereka tidak akan melepaskan pemain ke Garuda Muda. Menurut Huistra, ia akan tetap memainkan pemain yang bermain bagus, meski usianya di bawah U23. Sebab, ia tidak berpatokan dengan umur pemain saat menurunkan skuad. Fajar adalah pemain starter yang sangat bagus. Dia adalah bek kanan yang bagus, bahkan dia bermain meski ada atau tidak adanya peraturan ini. Saya tak terlalu melihat dari umur, tetapi yang tepat di posisi itu. Saya berusaha untuk benar secara politik. Tetapi saya ingin berbicara begini. Kami harus berhati-hati dengan pergantian peraturan di tengah musim. Itu yang saya ingin katakan tentang ini, ujar Peter Huistra. Peter Huistra pun mengisyaratkan tidak akan melepas pemain U23-nya ke Timnas Indonesia U23 untuk mengikuti Piala Asia. Menurutnya, hanya agenda FIFA yang bisa membuat pemain dilepas oleh klubnya untuk membela negara. Bagi kami, yang paling terpenting di sepak bola adalah Liga 1. Saya rasa kami harus melindungi itu. Yang terpenting di setiap negara ada liga teratas di sepak bola profesional. Jika tidak ada di kalender FIFA, pemain bisa bermain di liga, jelas Peter Huistra. Pelatih Timnas Indonesia senior, yakni Shin Tae-yong memang dalam beberapa hari terakhir didapati sedang mengunjungi beberapa negara di Eropa seperti Belgia, Italia dan Belanda. Melansir dari berbagai media lokal, pelatih asal Korea Selatan tersebut memang tengah berada di Eropa, bersama tim pelatih Timnas Indonesia beserta staf PSSI guna memantau para pemain keturunan yang berkarir di sana. Tentunya hal ini berkaitan dengan persiapan Timnas Indonesia dalam menjalani babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2024 ini. Berbicara tentang persiapan Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi, tentunya titik fokus permasalahan kembali kepada belum tajamnya lini depan skuad Garuda sejauh ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar Shin Tae-yong juga akan memantau para pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang untuk dinaturalisasi ke depannya.
Salah satu pemain keturunan yang kemungkinan besar masuk opsi pemantauan dari Shin Tae-yong adalah Zico Sore. Dirinya memang tidak asing bagi telinga masyarakat Indonesia karena sempat menjalani trial bersama Timnas Indonesia U20 pada tahun 2022 silam. Namun, dirinya saat itu urung untuk dinaturalisasi karena masih belum memiliki kontrak profesional dengan klub dan dikhawatirkan akan mengganggu karirnya apabila terburu-buru dinaturalisasi. Kini, Zico Sore telah mendapatkan kontrak profesionalnya bersama klub asal Belanda, yakni Willem. Melansir dari laman Transfermarkt, pemain berusia 21 tahun tersebut sudah memainkan 14 laga bersama Willem U21 dan mencetak 6 gol sejauh ini. Tentunya torehan gol dan pertandingan tersebut memang cukup menarik kendati dirinya masih bermain di tim U21. Tentunya dengan postur 180 cm dan berposisi sebagai penyerang murni, Zico Sore diharapkan dapat menjadi tumpuan di lini depan Timnas Indonesia apabila memang diminati oleh Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Sejauh ini, hanya seorang Rafael Struijk saja yang merupakan pemain naturalisasi yang berposisi sebagai penyerang di masa kepelatihan Shin Tae-yong yang rutin masuk ke dalam skuad Timnas. Sementara itu, Ragnar Oratmangun yang notabene juga merupakan seorang penyerang, masih menjalani proses naturalisasi dan diharapkan selesai pada pertengahan bulan ini. Timnas Indonesia berpeluang diperkuat wajah baru saat menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret di Jakarta dan Hanoi. Pelatih Timnas senior Shin Tae-yong sudah memberikan sinyal memasukkan nama Jae Itzes ke dalam daftar pemain yang akan menjalani 2 laga tersebut. Shin Tae-yong sudah bertemu dengan Itzes secara langsung pada akhir pekan kemarin. Selain bertemu Itzes, Shin Tae-yong juga menyambangi Walsh, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Berdasarkan pernyataan Shin Tae-yong di akun Instagram pribadinya, pemain dijadwalkan berkumpul pada 17 Maret. Sandy Walsh mengaku dirinya merasa tidak sabar menantikan daftar pemain yang akan dirilis Shin Tae-yong untuk 2 pertandingan tersebut. Antusiasmenya makin meningkat setelah mengetahui akan ada pemain baru di skuad Timnas senior. Saya sangat antusias menanti daftar skuad untuk pertandingan melawan Vietnam, untuk melihat apakah ada nama baru di daftar itu. Mungkin saja ada Tom Haye, mungkin juga Jae. Kita tunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat daftarnya akan dirilis. Coach Shin Tae-yong datang ke Eropa untuk mengunjungi kami, dan bilang kepada kami, semangat-semangat dan supaya tetap bugar untuk pertandingan penting melawan Vietnam, ujar Sandy Walsh. Di lain sisi, agenda pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret berdekatan dengan jadwal terakhir KV Mechelen sebelum jeda internasional. KV Mechelen dijadwalkan melakoni laga tandang melawan Ohlauven pada 17 Maret. Kendati mengakui akan merasakan kelelahan yang luar biasa dalam menempuh perjalanan ke Jakarta, Walsh menegaskan kesiapannya menghadapi pertandingan itu. Menurut Walsh, Timnas senior wajib memenangkan kedua laga nanti. Winger Timnas Indonesia Yaakob Sayuri, baru-baru ini dicap egois oleh netizen karena memilih melakukan tembakan kendati mendapat pengawalan dari lawan. Aksi Yaakob Sayuri yang dicap egois itu tercipta kala dirinya dan PSM Makassar bertandang ke markas Persis Solo. Dalam laga tersebut, Yaakob Sayuri dan PSM harus menerima kenyataan tumbang dengan skor 0-1 dari Persis Solo lewat gol tunggal Musa Sidibe. Namun, PSM sendiri sejatinya bisa saja meraih kemenangan di laga tersebut, mengingat tim berjuluk Juku Eja itu tampil menyerang sejak menit pertama dimulai. Sederet peluang untuk mencetak gol juga dimiliki PSM. Salah satunya terjadi di menit ke-30 lewat aksi Yaakob Sayuri di sisi kanan pertahanan Persis. Dalam momen tersebut, Yaakob Sayuri sempat mendapat umpan terobosan dari Kenzo Nambu di dalam kotak penalti Persis. Namun peluang yang didapat itu terbuang sia-sia setelah Yaakob memutuskan melepaskan tembakan ketimbang memberikan operan ke para penyerang PSM. Padahal, saat itu pemain berusia 26 tahun itu telah dikepung lawan. Alhasil, peluang itu terbuang sia-sia usai tembakannya mampu ditepis Gianluca Pandenu. Sontak momen tersebut mengundang kritikan dari netizen. Sebagian netizen ada yang menyebut Yaakob egois karena memilih melepaskan tembakan ketimbang mengoper bola. Akan tetapi, menyebut Yaakob egois pada momen tersebut tak sepenuhnya bisa dibenarkan. Apalagi, opsi yang dimilikinya saat menguasai bola terbilang tak cukup banyak. Ya,
Usai menerima umpan terobosan yang deras dan hampir keluar lapangan dari Kenzo Nambu, Yakob harus mengontrol bola dan membuat lawan segera membentuk pertahanan di depan gawang. Jika Yakob memilih mengoper bola tersebut, maka kemungkinan besar barisan bek Persis bisa menghalaunya, karena para penyerang PSM mendapat pengawalan ketat bek lawan.